Assalamualaikum Pak Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Gus. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Mohon maaf Pak Acep, hari ini saya agak mengganggu sedikit waktunya di kala kesibukan aktivitas Bapak di hari ini. Karena berhubungan Tidak Pak dengan Gus. tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani sekarang ini. Baik, Pak Acep, sebagai kepala sekolah dari mana mungkin boleh tahu? Alhamdulillah masih punya tugas tambahan di SD Negeri Narogong Pak Gus. Ya, Tapi alhamdulillah. kapan-kapan mungkin bisa saja ke SD-nya Pak Agus. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin amin Pak Gus. Amin, mudah-mudahan. Ini saya ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ingin tanyakan ke Bapak mengenai etika moral ya. Etika dan bujukan moral di sini. Mohon kesediaannya Bapak untuk menjawab sebagai nanti Insya saya Allah, Pak akan Agus. jadikan analisis. Kalau memang yang mampu, insya Allah akan saya jawab. Kalaupun tidak mampu, ya kita diskusikan saja, Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Acep. Baik, Sama-sama. pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih Pak Agus. Apa yang Pak Agus sampaikan ataupun Pak Agus pertanyakan, insya Allah ya saya akan mencoba menjawab. Untuk mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, ini kita betul-betul harus super teliti ini Pak Gus. Jangan sampai misalkan kita langsung mengambil keputusan ataupun ya menjas seorang anak ya. Iya. Misalkan seseorang anak, perlu contohnya nggak Pak Gus? Ya, perlu Pak, biar kami Ya. lebih jelas mungkin. Misalkan ada seorang siswa nih di kelas Pak Agus yang setiap minggunya dia ini selalu tidak bisa hadir. Nah, untuk itu kita seorang guru tidak boleh langsung menjas bahwa dia ini moralnya kurang baik, tidak disiplin. Nah, kita ini harus teliti, harus banyak ya, terutama komunikasi, baik itu dengan anak itu sendiri maupun dengan wali murid. Ketidakhadiran si anak itu ya tentunya pasti ada penyebabnya. Jadi kalau kita langsung menjas bahwa itu adalah moralitas anak itu tidak disiplin, tidak menghargai guru, nah itu adalah sangat salah kita ya. Jadi Iya, untuk Pak. itu kita harus betul-betul ya memberikan ya penelitian, terutama harus sampai tahu masalahnya apa yang sebetulnya dia alami di keluarganya, itu Pak Agus. Oh, baik Pak. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Misal saya seorang kepala sekolah, ketika ada guru laporan kasusnya seperti ini, nah ini saya serahkan kepada guru dulu untuk memberikan, terutama menginformasikan ya hasil dia ini adalah komunikasi dengan anak dan wali murid. Bahkan perlu si guru itu bila perlu ya home visit lah, datang ke rumahnya, apa sebetulnya permasalahannya. Ketika sudah memang ketemu permasalahannya ya, keputusannya ya kita obrolkan di sekolah, dan boleh-boleh saja kita memberikan suatu sanksi kepada siswa supaya dia tidak mengulangi. Tapi ya tentunya sanksinya harus berupa
tugas yang kira-kira membuat dia tidak berat, tapi dia akan berpikir, kemudian dia akan merubah ya kebiasaannya yang kurang baik itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Kemudian kan ketika Bapak dalam pengambilan keputusan itu tentu akan mendapatkan beberapa tantangan ya Pak ya. Pasti, Nah, pasti. mungkin Bapak bisa menyebutkan kira-kira yang udah pernah Bapak alami tantangan-tantangan tersebut itu apa Pak? Eh, ini saya mau mencoba menyebutkan tantangan dulu ya, Iya, ataupun eh, informasi yang biasanya terutama dari orang tua. Jadi orang tua itu biasanya yang pernah saya alami itu gengsi. Sebetulnya dia punya masalah memang yang mengganjal untuk kemajuan anaknya ya. Tetapi dia ini tidak mau ya bercerita kepada kita, bahkan kepada anaknya sendiri itu adalah dia ini tertutup. Nah, untuk itu iya, tidak cukup 1-2 kali ya kita ngobrol dengan orang tua, tapi insya Allah akhirnya dia ini iya, menyadari bahwa itulah permasalahannya ya. iya, Tapi ada juga yang pernah saya alami bahwa kasus ini memang orang tua ini tetap tidak mau terbuka. Ya akhirnya anaklah yang jadi korban. Jadi oh, gitu ya sampai-sampai Pak. anaknya itu ya korban, ya akhirnya bisa mengundurkan diri ya Nah, karena orang tuanya yang terlalu egois itu Pak Gus. nah, itu mungkin sayang sekali ya karena orang tua mungkin kurang berkomunikasi Betul, betul, aktif dengan sekolahnya, jadi betul, anaklah yang menjadi korbannya Pak ya. betul, betul, betul Pak Nah, Gus. kemudian ketika Bapak dalam menjalankan nih pengambilan keputusan ini, apakah Bapak untuk pengambilan keputusannya dibuat penjadwalan atau mungkin secara spontan aja Pak untuk pengambilan keputusan? Eh, nah ini mohon maaf nih Pak Agus, kalau kita ngambil keputusan secara spontan, ini adalah sangat sangat khawatir ya, dan memang kurang bagus. Jadi yang sudah saya coba itu adalah diberikan dulu ya tenggang waktu ya. Di apa yang disampaikan Pak Agus mah ya penjadwalan lah. Iya. Dalam jangka misalnya paling lamanya 3 bulan ya. Mhm. Bisa enggak ya si anak itu merubah dan si orang tua itu misalnya ya terbuka apa permasalahannya. Ketika memang sudah dijadwalkan, sudah kita eh, misalkan ya kasih tenggang waktu ya orang tuanya emang komitmen, ya Iya. disitulah kita ngambil keputusan. Nah kalau misalkan kita langsung spontan, takutnya hari ini kita putuskan, besok lusa ya anak itu atau orang tua itu berubah berubah jadi baiklah gitu sikapnya. Jadi sekali lagi tidak tidak boleh secara spontan, tetap harus penuh pertimbangan gitu Pak Agus. Oh iya baik Pak. Lalu bagaimana seandainya untuk pengambilan keputusan itu memang sifatnya urgen Pak, harus diambil secara saat itu juga mungkin. Misalnya ketika pembagian rapot, sementara wali kelas masih kebingungan dengan nilai-nilainya karena anak misalnya jarang masuk. Nah seperti itu. Oh, kalau mungkin ya, mungkin kasusnya seperti itu ya. Kalau untuk menunda tentang bahwa anak itu bisa tinggal kelas ataupun dia apa namanya eh, apa dia memang harus Harus naik kelas naik berarti ya. itu ya. Iya. Itu sebetulnya tetap masih bisa dilakukan perjanjian juga Pak. Jadi Hmm. katakanlah anak ini tetap ya akan naik kelas dengan catatan ya sekian minggu ya atau sekian hari, apa yang kita janjikan itu orang tua itu komitmen. Kalau misalkan langsung kalau hari ini Bapak misalkan anak itu Bapak tidak mau
melaksanakan perjanjian ini bahwa hari ini akan bapak anaknya itu akan ditinggalkan di kelas, itu juga akan jadi beban juga Pak. Iya Bu, Heeh. Bapak. Jadi mungkin prosedurnya kita kalau mau mengambil keputusan dalam eh, s- sangat urgen sekali, mungkin harus dibuat sebuah perjanjian dulu ya Pak ya. Nah, bagusnya Nah, seperti seperti itu. itu. Ya, Dibuat bila perjanjian. perlu kalau emang ya ada oret-oretan lah, Iya ada baik Pak. perjanjian, bisa lebih kita supaya orang tua itu betul-betul komitmen, ya nggak apa-apa sampai ada oret-oretan di atas materai, nggak apa-apa. Oh ya seperti itu mungkin ya Pak. Betul, Jadi sesuai dengan prosedurnya. betul, betul. Nah, kemudian menurut Bapak adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu dalam bentuk kasus-kasus dilema etika tentunya Pak. Jadi ada dua masalah yang mungkin dianggap benar, kemudian bagaimana nih Bapak faktor-faktor yang bisa mendukung untuk pengambilan keputusan satu hal yang benar yang harus kita ambil. Ya, yang bisa membantu kita tentunya ya, kita ini kan bukan berarti hanya tugas kepala sekolah itu ya untuk ngambil sesuatu keputusan. Tentunya saya selalu komunikasi dengan teman-teman, terutama ya orang tua yang bersangkutan beserta guru kelas yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, yang bisa membantu untuk pengambilan keputusan itu, nah itulah tim di sekolah, walaupun nanti emang mungkin yang kebijakan terakhir dari kepala sekolah gitu bagus. Oh, seperti itu. Jadi intinya tetap pengambilan keputusan itu yang harus berpusat pada kepala sekolah dulu ya Pak ya, Betul, sebagai pemimpin dalam sekolah itu. betul. Cuma sekali lagi mohon maaf, saya sendiri ini terutama ya, dan memang aturan pun akan seperti itu. Walaupun emang kebijakan ada di kepala sekolah, tapi untuk istilahnya mah pengambilan keputusan tetap saya selalu Bermusyawarah dengan bermusyawarah dengan guru-guru mungkin. teman-teman, dengan guru-guru. Seperti itu Pak Gus. Seperti itu. Nah, Bapak dari semua hal yang telah mungkin disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika itu, Pak? Berarti ini hikmah ya. Iya. Hikmahnya ketika memang ada anak yang punya permasalahan seperti itu ya. Ya. Nah, hikmah untuk saya sendiri ini Pak Gus selaku pimpinan, kita ini jadi akan lebih berhati-hati insya Allah untuk terutama ya memperhatikan para siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian juga untuk ibu dan bapak guru juga sama dengan kepala sekolah, bahwa kehati-hatian kita terutama dalam mengambil keputusan ya, untuk menentukan bahwa sikap anak seperti itu adalah sekali lagi tidak langsung atau tidak boleh kita langsung memvonis bahwa anak tersebut adalah memang malas ataupun ya tidak disiplin. Itu Pak Agus. Jadi intinya sekali lagi harus ya kehati-hatian kita ini lebih ditingkatkan gitu Pak Agus. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Mungkin dari hal ini juga saya mendapatkan pengalaman baru bagaimana cara untuk pengambilan keputusan yang memang perlu adanya kehati-hatian untuk pengambilan keputusan. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya dan mohon maaf sekali lagi mengganggu Sama-sama aktivitasnya. Sekali lagi saya juga memberikan tadi jawaban. Mohon maaf apabila mungkin ada
beberapa pertanyaan yang kurang mengena gitu Pak Agus. Tapi itu sebagai gambaran saja. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat khusus buat Pak Agus ya. Kemudian juga buat teman-teman. Itu saja. Mohon maaf Pak Agus. Ya, baik. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mohon maaf nih. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Baik, Bapak. mengganggu sekali atas kenyamanan Ibu di waktu istirahatnya nih. Bapak, Pak. Ada Lagi yang, santai kok. iya terima kasih Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan nih tentang kepemimpinan Ibu dalam memimpin sekolahnya ini Bu ya. Sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Agus Sumarna, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang ingin mewawancari tentang kepemimpinan dalam eh, sebuah sekolah, terutama hal yang berkaitan dengan Ibu memimpin dalam sekolah Ibu sendiri. Baik, Ibu, bisa memperkenalkan diri Ibu dulu untuk Oh, ya, Pak. Saya Neneng Nurhayati. Tempat tugas saya di SDN Sukanegara 2, Kecamatan Jonggol. baik, terima Itu kasih cukup Ibu. itu, Pak, ya? Itu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu ini. Itu, Pak. Baik, yang pertama adalah saya ingin bertanya tentang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun moral ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan selama ini bagaimana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Dalam hal ini, karena saya memang masih baru juga ya eh, bertugas di Sukanegara 2 ini. Mungkin belum banyak hal yang saya temui, tapi ada beberapa hal juga yang memang memerlukan penanganan secara cepat gitu ya. Ada beberapa kasus dalam hal ini yang pernah saya temui, ada kasus yang memang menyebabkan saya harus berada dalam dua pilihan gitu ya, antara hal yang positif dengan yang positif, ada juga hal yang negatif dengan negatif. Mungkin bisa dikatakan ada kasus dilema etika, ada kasus kehidupan moral juga gitu, Pak. Nah, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ini saya ingin bertanya juga tentang bagaimana Ibu menjalankan tentang pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan tersebut yang Ibu tadi sebutkan. Yang tentunya mengandung Hmm, nilai-nilai kebajikan Ibu. ya. Baik, dalam mengambil keputusan tersebut tentunya saya harus melihat beberapa hal ya, beberapa sisi. Jadi tidak hanya melihat dalam satu sisi eh, dalam perspektif pribadi saja misalnya, atau secara emosional saja misalnya. Jadi tentunya harus melihat sisi negatif dan sisi positifnya. Mana unsur positif yang lebih banyak, dampak-dampak yang ditimbulkan yang lebih sedikit, mungkin itu yang saya jadikan dasar untuk pengambilan keputusan gitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu.
Kemudian selanjutnya bisa Ibu mungkin menyebutkan langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa atau yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu, Ibu. Ya, dalam hal ini saya contohkan satu kasus gitu ya Pak ya. Di sekolah saya, ketika awal saya bertugas di sana, karena sekarang memang sudah mendekati pesta rakyat ya, ada beberapa guru, ada dua orang guru di sana yang memang aktif ikut terlibat di kegiatan eh, pemilihan umum ini. Salah satunya beliau menjabat sebagai KPPS di tingkat desa. Tentunya banyak waktu yang tersisa, yang tersita untuk dia mengajar, melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, dalam hal ini eh, saya tentunya langkah yang pertama adalah bertanya dulu kepada yang bersangkutan apakah memang eh, beliau memang tugas-tugasnya itu tidak bisa ditinggalkan. Jika memang tugas itu bisa ditinggalkan, artinya tingkat kepentingannya masih bisa untuk ditanggalkan setelah pulang sekolah, maka saya meminta untuk beliau tetap di sekolah. Tetapi kalau memang tidak bisa gitu, jadi saya menempuh langkah untuk bermusyawarah dulu dengan beliau, kira-kira siapa yang beliau percaya untuk menggantikan beliau di kelas gitu. Jadi tentunya saya melalui langkah-langkah bermusyawarah dulu dengan yang bersangkutan. Gitu Pak. Baik, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Kemudian kasus yang Ibu sebutkan itu dalam dilema ITK, dalam dilema etikanya. Ya. Hmm, untuk kasus yang tadi saya ceritakan itu mungkin yang saya anggap ini sudah efektif itu yang pertama saya melakukan wawancara dulu dengan yang bersangkutan sejauh mana kesibukan beliau, sejauh mana tanggung jawab beliau. Kemudian setelah saya mengetahui gitu ya, saya meminta beliau untuk mencarikan teman yang beliau percaya untuk menggantikan tugas beliau di kelasnya. Jadi tentunya setelah melihat kasusnya itu sebagai apa sejauh mana, kemudian saya juga bermusyawarah juga dengan beliau bagaimana langkah-langkah yang akan diambil ke depannya hingga ada keputusan bahwa menunjuk salah satu rekannya untuk menggantikan beliau. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Baik, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan yang eh, dalam kasus-kasus yang Ibu temui dalam dilema ITK itu, etika itu. Ya, tantangan tentu ada ya Pak ya. Dalam hal ini, kasus ini paling utama adalah mungkin bagaimana saya dia tidak merasa keberatan gitu ya untuk menggantikan tugas seorang guru yang eh, berhalangan tersebut gitu. Nah, jadi saya juga perlu melakukan komunikasi yang baik dengan guru tersebut gitu. Jadi tantangannya bisa jadi dia mungkin keberatan gitu. Jadi dengan komunikasi yang baik, insya Allah itu bisa diatasi. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki nih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Nah, kasus ini kasus dilema etika. Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah
jadwal ya untuk hal yang berikutnya. Jadi apakah sudah dijadwalkan atau mungkin Ya. diselesaikan Kalau saat itu juga? saya melihat, kalau saya melihat kasus ini karena memang ini adalah di perjalanan waktu yang memang memerlukan tindakan cepat, artinya tidak bisa menunggu ketika si anak itu harus belajar saat ini gitu. Jadi saya tidak menjadwalkan kapan bertemu gitu dengan guru yang akan memperhatikan atau kapan ngobrol dengan guru yang tidak bisa menjalankan tugas tersebut gitu. Jadi itu sifatnya spontan aja Pak. Ketika beliau menyampaikan kepada saya bahwa berhalangan, maka saat itu juga saya melakukan diskusi dengan beliau bagaimana baiknya untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Itu, Baik. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK tersebut, ketika tersebut, maaf. ya. Eh, Selama ini gitu yang saya rasa memudahkan saya urusan itu ya itu karena adanya rekan yang lain yang siap untuk menggantikan temannya yang tidak bisa melaksanakan itu. Baik, Ibu, dan mungkin ada pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu mengambil untuk pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dalam mengambil keputusan tersebut tentunya dalam melakukan apapun gitu ya kita tidak bisa semau kita sendiri tentunya ada hal yang berpihak sebagai pihak yang terkait sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik yang tidak merugikan siapapun gitu. Ini itu aja Pak. Baik, Ya, terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya dan terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu dan sebagai pengalaman juga buat saya untuk ke depan nanti. Baik Ibu, untuk pertemuan kita tutup. Atur nuhun Ibu.